Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Inggar Yusnita akan memaparkan tugas ruang kolaborasi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin yang disusun oleh kelompok 3. Kelompok 3A dibimbing oleh fasilitator Ibu Selmiwati SPD SD MPD dan PP Ibu Bulkis SHMM. Kelompok 3A beranggotakan 3 orang, yaitu Ahmad Sodik dari SMPN 2 Satap Durai, Inggar Yusnita dari TKSD Negeri 1 Atap Pangkeh, dan Hamdani dari SDN 002 Kundur Barat. Setelah melakukan diskusi bersama, kami kelompok 3A menyepakati untuk membahas kasus yang terjadi pada rekan kami, yaitu Bapak Ahmad Sodik. Deskripsi dari kasus yang dialami Pak Sodik adalah sebagai berikut. Pak Sodik adalah kepala sekolah di SMPN 21 Atap Durai yang dihadapkan pada permasalahan kedua murid kelas 9, yaitu Doni dan Tono, terkait kelulusan kelas 9 tahun ajaran 2022-2023. Saat rapat kelulusan dilakukan, bersama majelis guru, wali kelas dan sebagian kecil guru meminta agar Doni dan Tono diluluskan dengan alasan nilai pengetahuan dan keterampilan keduanya telah memenuhi SKL. Namun sebagian besar guru mata pelajaran menghendaki Doni dan Tono tidak diluluskan dengan alasan nilai sikap keduanya C dan prosentasi kehadirannya kurang dari 85%, yang mana kedua hal ini menjadi syarat kelulusan sekolah. Jika Anda adalah Pak Sodik, apa yang akan Anda lakukan? Lalu mengapa? Setelah mempelajari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin dan juga melakukan diskusi kelompok, kami kelompok 3A mendapatkan hasil analisis antara lain. 1. Keputusan yang diambil adalah tidak meluluskan Doni dan Tono dengan menggunakan prinsip rules-based thinking karena keputusan yang dibuat telah sesuai dengan SKL yang ditentukan di awal tahun ajaran. Selain untuk menjaga kredibilitas sekolah dan menegakkan keadilan untuk semua murid, nilai sikap dan kehadiran dari Doni dan Tono tidak memenuhi syarat kelulusan. Setelah kami mendapatkan hasil keputusan yang telah kami sepakati, kami melakukan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan melalui beberapa pertanyaan. Antara lain, yang pertama, apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut? Setelah melakukan analisis terhadap kasus tersebut, terdapat nilai-nilai yang saling bertentangan, antara lain nilai keadilan lawan nilai kasih sayang atau justice versus mercy. Yang kedua, siapa yang terlibat dalam situasi tersebut? Dalam situasi tersebut, terlibat kepala sekolah, wali kelas, guru mata pelajaran, Doni, Tono, dan orang tua atau wali murid. Yang ketiga, fakta relevan apa yang terdapat dalam kasus tersebut? Yang pertama, Doni dan Tono adalah anak kelas 9. Nilai sikap Doni dan Tono adalah C. Kehadiran Doni dan Tono kurang dari 85%. Nilai pengetahuan dan keterampilan Doni dan Tono sudah sesuai dengan SKL. Kepala sekolah dan majelis guru melakukan rapat kelulusan.
Terdapat perdebatan di antara wali kelas dan guru mata pelajaran. Wali kelas menghendaki Doni dan Tono diluluskan, dan sebagian besar guru mata pelajaran menghendaki Doni dan Tono tidak diluluskan. Yang keempat, melakukan pengujian benar atau salah terhadap situasi tersebut dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut? Berdasarkan hasil keputusan yang telah kami sepakati, maka tidak terdapat aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut. Yang kedua, apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut? Berdasarkan keputusan kami untuk tidak meluluskan Doni dan Tono, maka tidak terdapat pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut. Yang ketiga, berdasarkan perasaan dan intuisi Anda, apakah ada yang salah dalam situasi ini? Berdasarkan perasaan dan intuisi kami, maka tidak terdapat hal yang salah dalam situasi ini. Yang keempat, apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di media cetak atau elektronik maupun viral di media sosial? Apakah Anda merasa nyaman? Yang kami rasakan jika keputusan kami dipublikasikan di media cetak atau elektronik, kemudian viral di media sosial, adalah kami tetap merasa nyaman dengan keputusan yang telah kami sepakati, karena keputusan yang kami sepakati berdasarkan data dan juga fakta-fakta yang sesungguhnya. Yang kelima, kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola Anda dalam situasi ini? Pada situasi ini, idola saya pasti akan melakukan hal yang sama seperti yang akan kami lakukan, yaitu dengan tidak meluluskan Doni dan Tono. Yang kelima, jika situasinya adalah situasi dilema etika, maka paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Pada situasi tersebut terdapat paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang keenam, dari tiga prinsip penyelesaian dilema, prinsip mana yang akan dipakai? Prinsip yang akan kami pakai adalah rule-based thinking. Nomor 7. Apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini? Setelah kami melakukan diskusi, maka tidak ada investigasi opsi trilema dalam kasus ini. Kedelapan, apa keputusan yang akan Anda ambil? Kemudian coba lihat lagi keputusan Anda dan refleksikan. Menurut kelompok kami, jika kami kepala sekolah, kami juga tidak akan meluluskan Doni dan Tono dengan alasan untuk menjaga kredibilitas sekolah dan meningkatkan rasa keadilan untuk murid lain. Juga sebagai efek jera bagi murid yang berperilaku semaunya. Walaupun Doni dan Tono secara akademik memenuhi SKL, namun secara nilai sikap dan presentasi kehadiran sangat rendah. Di lain sisi, kami juga merasa kasihan terhadap Doni dan Tono karena khawatir dengan keputusan kami untuk tidak meluluskan Doni dan Tono akan berhenti sekolah. Namun, untuk efek jangka panjang, semoga ke depannya Doni dan Tono bersikap lebih baik lagi. Demikianlah pemaparan tugas ruang kolaborasi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin oleh kelompok 3A. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.